Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk belajar agama, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk untuk bermajlis ta'lim, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari ilmu agama yang mulia ini itu merupakan amalan yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, dia mempelajari ilmu agama, dia mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah itu bersemangat dalam mempelajari agama yang mulia ini, karena hal tersebut adalah amalan saleh, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal tersebut itu bisa menjadi sebab dia dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan di malam hari ini adalah 4 bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya seorang muslim dan muslimah itu betul-betul mengetahui bagaimana kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan demi kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kegelapan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan tersebut menuju cahaya tauhid, cahaya la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar mereka kepada cahaya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak biarkan kita begitu saja tersesat, kehilangan arah, tidak tahu kemana kita akan menuju. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebodohan, kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu yang terang benderang, menuju cahaya Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari kegelapan kesesatan menuju cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari kegelapan kemaksiatan, dosa dan maksiat kepada cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hampir setiap muslim dan muslimah mengikrarkan bahwasanya saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak dari kaum muslimin dan muslimat itu memiliki ilmu dan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kelak nanti di hari akhirat dia akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengakuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan yang luar biasa mulianya, pengakuan yang luar biasa besarnya, pengakuan yang luar biasa agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada masing-masing kita yang mengucapkannya, wahai jamaah sekalian. Kembali kepada masing-masing orang yang mengikrarkannya. Kembali kepada masing-masing orang yang mengungkapkannya.
bahwasanya saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Mana bukti dari cinta tersebut? Karena tidaklah ada orang yang mencintai sesuatu kecuali dia akan nampak jelas bukti cinta tersebut pada dirinya. Itu nampak semua perkara, walaupun itu bahkan perkara dunia. Ya, kalau orang suka sesuatu, cinta sesuatu, nampak, kelihatan. Ya, dia suka main bulu tangkis, maka nampak dia punya perhatian. Ya, cari-cari teman yang bisa diajak main. Tak mungkin orang main bulu tangkis sendiri. Cari-cari lapangan yang bisa disewa, apalagi gratis. Dia siapkan raketnya, dia beli walaupun mahal, dia luangkan waktu untuk main bulu tangkis. Ya, dia pelajari teknik-teknik, mungkin harus dia nonton, ya, jago-jago, ya, nomor 1 dunia, bagaimana teknik-teknik terus. Kenapa ini? Karena dia cinta kepada bulu tangkis. Kelihatan, tak ada orang saya cinta bulu tangkis tapi ya malas main, atau bahkan raket saja tidak punya. Tidak ada seperti itu. Kalau dia cinta bulu tangkis itu nampak, kelihatan. Ya, bahkan mungkin tiap pekannya dia punya jadwal rutin khusus, tidak bisa diganggu. Ya, tidak bisa diganggu. Dia harus ya main bulu tangkis. Itu contoh kecil, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Apalagi jemaah sekalian, ketika kita mengikrarkan, kita mengakui bahwasanya kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada pertemuan yang ringkas ini kita akan menyebutkan 4 perkara yang merupakan bukti jujurnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kita harapkan dengan mewujudkan 4 perkara ini, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mewujudkan 4 perkara ini, kita betul-betul berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti jemaah sekalian, hadis yang kita bacakan tadi itu peringatan keras bagi kita yang menjadikan idola-idola, panutan-panutan, orang-orang yang kita contoh, ikuti, bahkan kita loyal kepadanya, kita jadikan orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah SAW. Apalagi ya tokoh-tokoh dalam maksiat, dalam dosa, dalam kerusakan. Karena khawatir kita akan dikumpul nanti bersama orang tersebut nanti pada hari kiamat. Berbeda kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian kita mewujudkan bukti cinta tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dengannya umur kita ditutup di atasnya. Yang pertama jamaah sekalian, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mentaati seluruh perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, kemudian kita ketemu dapat hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda begini, memerintahkan ini dan itu, maka tentunya kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tentunya akan bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut. Kenapa? Kita cinta kepada Nabi SAW. Ini Nabi yang suruh orang yang kita cintai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
itu menyebutkan bahwasanya ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita singgung ini jemaah sekalian? Karena ada sebagian kelompok di tengah kaum muslimin yang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, tapi dia hanya ingin mengambil Al-Quran tanpa mengambil sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal di istilah para ulama namanya Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya mau berpegang dengan Al-Quran, tidak mau mengambil hadis. Kelompok ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, katanya cukup Al-Quran. Pernah dapat orang seperti itu? Maka kita sebutkan bahwasanya kalau kamu betul berpegang dengan Al-Quran, maka dengarkan ayat-ayat yang akan kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ukuran barometer ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Tidak ada cerita kita hanya mau mengambil Al-Quran kemudian meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan diutusnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Apa gunanya diutus rasul, diturunkan kitab, kemudian rasul tersebut menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kemudian kita mengatakan kita hanya mengambil Al-Qur'an, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini hal yang tidak akan masuk akal. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kita kepada Rasulullah sebagai syarat kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin tertuntun jalannya di kehidupan dunia ini, mau lurus jalannya di atas as-siratal mustaqim, mau lurus jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka taati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mempersyaratkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan jika kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tahtadu, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain jamaah sekalian. Kita sudah sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kesesatan menuju cahaya yang terang benderang. Bagaimana kita bisa selamat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita meninggalkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mentaati seluruh perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kita sebutkan sebuah ayat dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memilah-milih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, bawa kepada kalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakhudhu, ambillah. Ya.
Kita disuruh ambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi kalau kita betul-betul cinta, jujur dalam pengakuan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mentaati seluruh perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan seluruh perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak bercerita tentang perkara-perkara gaib. Yang mana yang paling pokoknya dari apa yang beliau khabarkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita mengkhabarkan tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Itu dalam banyak hadis Nabi menyebutkan Allah seperti ini, Allah begini, Allah. Itu dalam banyak hadis. Ini yang paling pokok, yang harus kita terima, yang harus kita benarkan, yang harus kita yakini ketika kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak jemaah sekalian orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawakan kepada dirinya hadis-hadis yang sahih, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dia tolak. Dia tentang, dia bilang tidak begitu. La ilaha illallah. Mana bukti cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan kita yang bilang. Tidak mungkin kita lancang berbicara tentang nama Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar ilmu. Kita cuma menukil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadisnya Bukhari Muslim. Tapi naudzubillah, terang-terangan dia tolak. Dia tolak ucapan orang yang katanya dia cinta kepada orang tersebut, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita tentang bagaimana kematian, proses kematian, bagaimana alam barzakh. Nabi bercerita tentang malakul maut, malaikat rahmat, malaikat adab, perjalanan manusia ketika ditiupnya sangkakala, dibangkitkannya sampai ujung-ujungnya hanya surga dan neraka. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap menceritakan kepada kita. Maka kewajiban kita jemaah sekalian adalah tasdik, menerima, membenarkan dan meyakini apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari hawa nafsu. Tidak lain tidak bukan yang beliau ucapkan, sabdakan, sampaikan kepada umat, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini Allah yang sifatkan nabinya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sesuatu, maka jangan sampai kita tolak. Apalagi kita membenturkan dengan akal-akal kita. Karena ada sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mengaku muslim, yang lebih mendahulukan akal-akal mereka, logika-logika mereka, kecerdasan berpikir mereka dibanding hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah kita dapat orang yang mengingkari akan adanya azab kubur. Pernah ada jamaah yang dapat seperti itu. Dengan mengatakan, ya, orang ini mengatakan azab kubur itu tidak masuk akal.
Ya, kita gali kuburannya. Ya, kan biasa ya orang dipindahkan, ya, dipindah kuburannya. Katanya aman-aman saja. Ya. Jadi azab kubur dia ukur dengan akalnya. Padahal penetapan azab kubur itu dalam Al-Quran, dalam Sunnah disepakati oleh kaum muslimin akan adanya azab kubur. Tapi datang dia katanya karena akalnya yang pendek, ya, maka dia tolak hal tersebut. Padahal kewajiban kita bukan untuk mencerna hal tersebut. Ya. Tugas kita hanyalah mengimani, menerima, tasdik, membenarkan, selesai. Kita tidak suruh meneliti, menggali ini dan itu. Sampai dahulu waktu kita kecil, ya masih sekolah, itu ada rekaman-rekaman yang sangat mengerikan begitu. Ada takbirnya. Dia bilang ini suara orang yang diadab dalam kuburannya. Pernah dapat seperti itu jamaah sekalian? Rekaman orang teriak-teriak, tersiksa, kemudian dia bilang ini rekaman orang yang diadab dalam kuburannya. Ini tanda kejahilan. Tidak paham, tidak mengerti tentang adab kubur yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cerita biar kita pasang rekaman secanggih apapun. Ya, rekaman video, rekaman suara di dalam kuburan ini tidak ada, dia bisa tangkap. Bahkan Nabi SAW menyebutkan seandainya kita manusia mendengar suara orang yang tersiksa dalam kuburannya, kita akan binasa. Ya, tidak ada yang bisa tahan. Karena ini perkara gaib. Tugas kita bukan meneliti, taruh rekaman ini seterusnya. Tugas kita hanyalah mempercayai, mengimani, menetapkan hal tersebut. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga yang merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk akal ketika seorang mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bergelimang dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti harus berusaha lebih lagi untuk membuktikan cinta tersebut. Karena perkara tersebut dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas kita melakukannya? Tentunya sangat tidak pantas. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan keras. Ya. Di dalam Al-Qur'an di akhir surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaknya berhati-hati, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah, ujian, au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa oleh adab yang sangat pedih. Di sini kita harus meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sesuatu kecuali pasti pada sesuatu tersebut itu ada madarat, kejelekan, keburukan untuk kita. Jadi bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Nabi tidak ingin umatnya binasa, Nabi tidak ingin umatnya celaka, Nabi tidak ingin umatnya masuk neraka. Nabi tidak ingin umatnya tersesat. Jadi Nabi larang, tidak boleh ini, dilarang ini, Nabi melarang dari ini. Itu kebaikan untuk kita jemaah sekalian. Tidak usah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita saja jemaah sekalian. Ayah dan ibu kita yang mungkin tiap hari omeli kita,
Larang kita, jangan kau begini, nak, jangan kau begini, jangan kau begini, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Coba tanya sendiri bapak kita, ibu kita, kenapa banyak sekali larangannya? Banyak sekali yang tidak boleh kita lakukan, apalagi di zaman sekarang. Ya, main HP dibatasi, keluar malam dibatasi, dan seterusnya. Tanya, pasti ada bahaya, ada kejelekan yang mereka khawatirkan atas diri kita, sehingga mereka malah melarang kita dari perkara tersebut. Ini orang tua. Biar tidak belajar agama itu perkara yang mudah, karena itu perkara-perkara dunia. Jangan begini, jangan begini, perkara dunia. Tidak usah belajar agama pun mereka tahu. Tapi ini jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika melarang kita, memperingatkan kita dari sesuatu, maka tentunya kita lihat-lihat saja yang dilarang tersebut. Pasti hal tersebut bisa membahayakan diri kita, dunia, alam barzah, dan di akhirat. Periksa sendiri jamaah sekalian. Periksa sendiri apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Dan larangan terbesar yang dilarang oleh Nabi SAW, perkara yang terbesar yang dilarang, diperingatkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Coba lihat jemaah sekalian, Nabi SAW 10 tahun pertama setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, beliau mengajak orang-orang kafir Quraisy yang notabene mereka adalah kaumnya dan orang-orang sekitarnya yang beliau mampu dakwai agar apa? Meninggalkan kesyirikan, bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kapan seorang meninggal dalam keadaan dia berada di atas kesyirikan, dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka cukuplah Abu Talib, pamannya Nabi SAW, menjadi pelajaran untuk kita. Siapa Abu Talib jemaah sekalian? Pamannya, omnya Nabi. Di antara orang yang paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, pamannya, saudaranya, bapaknya, saudaranya Abdullah. Abu Talib siang dan malam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diboikot sekalipun, dia ikut-ikutan menderita untuk melindungi ponakannya. Coba lihat. Tapi di mana Abu Talib jemaah sekalian? Di mana Abu Talib? Masuk surga atau ke dalam neraka? Atau masuk dalam neraka? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya azab di dalam neraka yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan oleh Allah kepada Abu Talib. Bagaimana bentuknya? Telapak kaki, yang bagian bengkoknya itu, setiap telapak kaki tidak ada yang datar rata semua, pasti ada yang bengkok, yang bagian dalam itu. Dikasih bara api neraka, cuma ditempelkan, kemudian mendidih otaknya. Ini azab neraka yang paling ringan, dan itulah azab yang ditimpakan kepada Abu Talib. Dan Abu Talib jamaah sekalian, dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya, yang menjadikan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Gimana? Pas? Cocok? Nabi SAW siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bahkan beliau disakiti, bahkan mau dibunuh, hanya karena mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Lihat, ada orang yang sayangnya kepada umatnya seperti itu. Beliau rela disakiti, bahkan mau dibunuh hanya karena ingin umatnya selamat dari azab neraka yang menyala-nyala. Karena kalau kita tahu jamaah sekalian, seperti tadi orang tua kita mungkin kita panas telinganya, dari pagi sampai malam ngomel terus.
Bapak dan ibu silih berganti, ya, ganti-gantian, bahkan kadang bersamaan. Ya. Kalau kita tahu hikmah kenapa mereka melarang kita dari ini dan itu, ya, kamu bisa begini nak, kamu nanti begini, kamu nanti celaka, kamu bisa ditangkap polisi, kamu bisa begini, kamu bisa mati. Itu insya Allah akan ringan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua kita. Apalagi apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita merenung jamaah sekalian. Nabi larang kita dari ini dan itu bukan karena Nabi ingin mendapatkan manfaat dari kita, tidak. Karena Nabi sayang kita, cinta kepada kita, Nabi ingin kita selamat dunia, alam barzakh, akhir. Jadi pahami, jangan salah paham. Kenapa ini kita semakin kita belajar agama, belajar Al-Quran dan hadis, ternyata banyak sekali larangan. Tidak banyak, sedikit nih. Sedikit larangan, tidak banyak. Ya, perasaan kita saja yang banyak. Dan coba kita pelajari, renungi kembali perkara ini. Kapan saya tidak tinggalkan, apa konsekuensinya? Niscaya kita akan ringan dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jamaah sekalian, yang keempat, yang merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala suruh kita salat, wa aqimus salat. Allah suruh kita bayar zakat, wa atuz zakah. Allah suruh kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah suruh kita menunaikan, melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ibadah-ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita salat? Bagaimana kita membayar zakat? Berapa yang kita keluarkan? Harta apa saja yang wajib zakatnya? Kepada siapa yang dikeluarkan? Kita puasa Ramadan. Bagaimana tata caranya? Dari kapan sampai kapan? Apa saja yang kita tinggalkan? Apa saja yang makruh, apa saja yang boleh? Kita haji, bagaimana manasiknya? Tidak ada jalur yang lain jamaah sekalian. Kecuali hanya dengan mengambil tata cara ibadah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asal salat, bukan asal bayar zakat, bukan asal puasa, asal haji, tidak. Harus kita cocokkan tuntunan dan tata cara tersebut dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, contohnya dari kami, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia tertolak. Bukan sekedar tertolak jamaah sekalian, tapi dia sudah terjatuh dalam dosa. Karena dia melakukan sebuah ibadah yang tidak ada dasarnya dan tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dalam beragama jamaah sekalian, kewajiban kita adalah al-ittiba. Kewajiban kita hanyalah mengikuti. Ikut saja apa yang datang dari Nabi SAW seperti ini. Iya, tata caranya seperti ini, ikut saja, selesai. Tidak usah berinovasi. Ya. Tidak usah merevisi. Tidak usah menambah, tidak usah mengurangi. Ikut saja. Enak, mudah agama ini. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW. Sungguhnya agama itu mudah. Ikut saja, selesai. Kita tidak dibebani. Begini nah, periksa, teliti begini, baru ini. Tidak ada. Ikuti saja. Ya. Itu agama Nabi SAW. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Nabi SAW, maka seluruh ibadah yang kita lakukan, maka hendaknya ada dasarnya. Kemudian kita cocokkan tata caranya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam salat
Secara khusus Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perkara salat. Loh Ustaz, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tidak pernah kita lihat langsung Nabi SAW, apalagi lihat beliau sedang salat. Maka kata para ulama, makna hadis ini adalah, ini bagi orang-orang yang datang setelahnya, yang tidak bisa belajar langsung tata cara salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita ambil hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tata cara salat. Kemudian kita salat sesuai dengan tuntunan tersebut. Di sinilah penutup. Ya, sebelum masuk waktu Isya sedikit lagi. Di sinilah penutup jamaah sekalian. Pokok dari 4 perkara ini. Ya, 4 bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melaksanakan perintah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita laksanakan. Yang kedua, kita membenarkan, meyakini apa yang beliau khabarkan. Yang ketiga, kita meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat perkara ini kembali pada satu perkara. Apa itu? Belajar agama. Bagaimana kita bisa tahu ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mau belajar agama? Bagaimana kita tahu ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar agama? Bagaimana kita bisa tahu ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar agama? Dan bagaimana kita bisa tahu ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar agama, jemaah sekalian? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim, khususnya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib jemaah sekalian. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Mari kita coba menengok bagaimana sejarah mencatat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar agama. Ya. Kalau kita mau teladan dalam urusan belajar agama, cukuplah para sahabat radhiyallahu anhu. Siang dan malam di masjid, di luar masjid, ya, kondisi tenang atau perang, mereka kerjanya belajar terus. Ya, belajar tidak harus seperti ini. Kadang sambil jalan, ya, sambil berkemah, sambil ya mengatur barisan saf perang, ada ilmu disampaikan oleh Nabi SAW. Itu mereka ambil. Ya, apalagi di zaman sekarang jemaah sekalian, nikmat ilmu agama itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak majelis-majelis ilmu di sekitar kita, masjid-masjid yang di situ diajarkan Al-Qur'an, diajarkan sunnah. Ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kembali ke kita. Mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semakin belajar, semakin semangat mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah. Yang dengannya kita bisa mewujudkan 4 perkara tadi. Ya, dengan kita belajar kita tahu, oh ini diperintahkan, laksanakan. Nah, kita belajar ternyata ada yang seperti ini, berita, khabar dari Nabi SAW begini dan begini, kita terima, yakini. Dan kita belajar agama, kita tahu ternyata ini dilarang. Yang dengannya kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan kita belajar agama, kita akan tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan kita akan bisa memilah dan memilih perkara-perkara yang memang tidak pernah datang dari Nabi SAW. Itu dengan apa? Hanya dengan belajar agama. Oh, ini tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan. Ya, bahkan sahabat Nabi hidup puluhan tahun, ya, tidak pernah dilakukan seperti ini. Ketinggalkan. Berarti bukan dari agama. Tidak usah kita repot-repot. Bisa dipahami? Ini dengan kita belajar. Karena seandainya itu disyariatkan, itu berpahala, itu bisa menjadi sebab orang masuk surga, itu bisa menjadi sebab orang selamat dari neraka,
pasti sahabat nomor 1. Kan begitu? Karena sahabat yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada sebuah perkara yang mungkin dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka tidak lakukan, maka tinggalkan jamaah sekalian. Tinggalkan. Mungkin ini cukup 4 perkara yang merupakan bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mewujudkan 4 perkara tersebut yang dengannya cinta kita benar, cinta kita bisa menjadi sebab kebaikan baik kita dunia, alam barzakh dan di akhirat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan tersebut kita bisa dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak masuk dalam golongan orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bilang, ummati, ummati, umatku, umatku. Kenapa diusir? Kenapa dijauhkan dari telaga? Maka dijawab, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan ada-adakan di belakangmu. Ini jadi butuh kita berusaha jamaah sekalian berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.